Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Cemusika Putra. Saya berasal dari kelompok Arduino dan nama panggilan saya adalah Abi. Memiliki NPM 250 830 115. Oke, eh, ini tugas peneliti saya karena saya tidak masuk mosaik karena saya sedang melakukan tes SKD di Sidoarjo, sehingga saya tidak dapat hadir di dalam rangkaian kegiatan mosaik hari kedua. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama itu menjelaskan tentang letak-letak dari Fasilkom. Pada gedung serbaguna 1 itu hak untuk SIVO, hak untuk informatika, lalu hak untuk SADA, lalu hak untuk BEM, dan lantai kedua itu terdapat kelas-kelas. Baik, gedung serbaguna 2 itu ada ruang dekan, ruang wakil dekan, dan juga lab. Sedangkan Twin Tower B itu terdapat ruang kelas, terdapat admin, terdapat seminar, ruang terbuka, musola, dan juga ruang rapat kecil. Gedung serbaguna 1 itu hak SIVO, info, hak SADA, BNRS 2 seperti saya jelaskan tadi. Baik, supervisor kurikulum itu kita semester 1 dan 2 masa kuliah dasar. Kita belajar tentang matematika, logika, dan dasar pemrograman. Terdapat materi-materi yang sudah diajarkan saat kita SMP, SMA, selama kita SMA dan juga SMK di sini. Berbeda mungkin dengan dasar pemrograman, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya seperti SMK ya. Ya. Lalu semester 3 dan 4 bebas kita melakukan kegiatan apapun, kuliah seperti biasa. Semester 5 dan 6 kita melakukan magang, 7 dan 8 itu kita mengerjakan skripsi. Baik, kita next. Sistem belajar, ada 4 sistem belajar. Yang pertama itu project based learning, di mana belajar dari project nyata. Kita belajar membuat karya kita sendiri. Nomor 2 itu broadcast learning collaboration, antara kolaborasi tatap muka dan juga online. Menggunakan mungkin Google Drive, mungkin kita bertugas kita pakai Zoom hari ini. Lalu ada kolaborasi user dosen dan mahasiswa berkolaborasi dalam penilaian. 4 itu keterlibatan industri, gerak lecture, studi kasus, dan sebagainya. Baik, saya next. Terdapat beberapa tipe mahasiswa. Mungkin saya jelaskan ya. 1, siswa kupu atau kuliah pulang. Ini adalah siswa yang tidak memiliki kegiatan di dalam kampus. Mereka hanya kuliah dan pulang. Mereka ini fleksibel, teman-teman. Mereka ini memiliki banyak waktu luang dan banyak waktu senggang untuk bersenang-senang, melakukan banyak hal lain, mengerjakan tugas. Banyak keuntungan bisa didapatkan bila kita mendapatkan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Itu salah satu contohnya adalah waktu senggang yang renggang, luas. Yang kedua itu kita siswa kura-kura, yaitu kuliah rapat. Umumnya ini adalah mahasiswa organisasi, baik itu BEM, HIMA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kuda-kuda, yaitu kuliah dagang. Mereka yang mencari uang dengan cara berdagang setelah kuliah. Lalu kue-kue, yaitu kuliah gawe. Ya, kita tahu sendiri lah ya. Aktif di Fasilkom itu banyak
Salah satunya saya jelaskan saja 4 ya, yaitu UMAWA, kita seperti BEM dan BLM. Lalu kalau Anda ingin masuk komunitas, kita contohkan saja itu di Fasilkom. Itu robotik dan informania. Robotik yang tentu saja membuat robot-robot, informania ya ngoding teman-teman. Lalu kita ada lomba di Olimpiade, lalu ada kepanitiaan. Lanjut, Tridharma perguruan tinggi ya, yaitu esensi mahasiswa, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Ini sedikit saya bahas pada bagian pengabdian masyarakat. Kita harus memberikan dampak dan merubah norma-norma yang sebelumnya di mana tidak etis ya. Kita itu dari yang awalnya buruk kita jadikan baik, yang tradisional menjadikan modern. Kita menjadikan lebih baik generasi. Itu fungsi kita mahasiswa untuk memberi dampak dan perubahan pada masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih cerdas, serta lebih banyak hal. Lalu selanjutnya next, fungsi mahasiswa, agen perubahan. Seperti yang saya bilang tadi, kita berubah masyarakat, diri kita sendiri, lingkungan kita dalam banyak hal dan banyak cara. Salah satunya itu langsung terjun ke lapangan dan juga eh, membangun sendiri perubahan tersebut. Kita ambil contoh saja, kita sains data. Kita bisa meningkatkan penjualan UMKM kecil bila mereka mengerti ilmu data dan juga memprediksi barang apa sih yang dicari pasar, barang apa sih yang paling sering laku, seperti itu kan kita menganalisa ya. Lalu kontrol sosial, ini kita menjaga pemerintah dan masyarakat untuk tidak keluar dari norma-norma yang berlaku serta tetap bermoral. Seandainya pemerintah sedang kacau, kitalah yang mengkritisi mereka. Kita yang mengkritik, membawa angin dalam perubahan dan menyuarakan pendapat untuk melakukan perubahan. Bukan hanya pada pemerintah, tapi masyarakat sendiri. Bila masyarakat tidak etis lagi pada pandangan dan norma, maka kita harus juga menerima berubahnya. Lalu fungsi mahasiswa yaitu penerus bangsa, ini sudah pasti. Diharapkan mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang dapat memimpin, karena masa depan bangsa itu ditentukan oleh penerus dan anak-anak mudanya, terutama mahasiswanya. Lalu penengah, ini penengah antara masyarakat dan juga pemerintah, untuk menemukan titik tengah antara mahasiswa dan pemerintah dan masyarakat. Ada yang beberapa orang ya, beberapa hal yang menjadi penengah. Contohnya itu pesantren, kiai-kiai, lalu ini ya, lalu lalu kita sebagai mahasiswa, lalu pengabdian pada masyarakat. Ini kita mengabdikan diri kita, memberikan ilmu, memberikan dampak, memberikan perubahan, menjadikan lebih baik, mendidik pada segala hal dan segala aspek untuk meningkatkan kualitas masyarakat, karena kita sebagai mahasiswa memang dirancang untuk sebagai agen perubahan. Kita memberikan seluruh hal yang kita bisa untuk masyarakat dan juga pengabdiannya, pengimplementasiannya, penerapannya, dan masih banyak lagi halnya. Oke, karena saya pikir segala hal yang saya bahas di sini sudah cukup, mungkin saya cukupkan ya dari yang saya bilang tadi, dari semua di sini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih seluruhnya sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya Allah saya mohon ampun. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Say goodbye.